alam jin ya. Di situ gue ngeliat warung bang, gue beli rokok, gue ngasih duit tapi nggak dihirauin sama yang jaga warung. Nggak lama ada abang-abang datang beli rokok juga, yang dilayanin abang-abang yang baru datang, gue nggak dilayanin. Akhirnya gue cabut loh, gue bete, gue cabut. Pas gue nengok ke belakang gak ada warung, pohon gede doang. Ya Allah. Gue bisa nge-flashback suatu tempat. Misalkan gue datang ke tempat ini nih yang katanya serem, gue datengin terus gue tahu tuh bayangan zaman dulunya hidupnya gimana. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, salam sehat. Ketemu lagi dengan gua Dawai Bonser di channel Alma Mater kesayangan kita, Wan. Ya. Apa, Wan? Bonser channel. Ya, seperti yang jaket, baju bisbol yang Rizwan pakai ini. Betul. Keluaran dari Bonser Shop Center Bang Agung ya. Agung Botak. Mantap. Mantap. Nanti Order langsung pada. Langsung order. Banyak yang bisa dari salah satu artis kita ini endorse. Ya, di channel sebelumnya gue tampilin di cerita dia tentang STM, masih sekolah di Bonser, dan bagaimana perjalanan karir dia sebagai stand up comedy. Kali ini di channel alma mater kita, Bonser Channel, gue pengen cerita yang berbeda dari dia. Dan kayaknya nggak perlu gue kenalin ya, karena ini udah famous ya kan. Enggak gitu bang. Lagi mondar-mandir di dunia YouTube. Kita salaman aja, ya biar nggak selek. Ya bang. Wan, ini gue coba membahas konten-konten lo ya Wan. Iya. Yang terbaru mistis ya Wan. Iya. Ghost Amigos. Itu tentang apa sih Wan, Ghost Amigos? Tentang edukasi biar orang nggak takut sama setan bang. Karena kan ghost itu kan hantu, amigos itu teman. Ghost itu atau amigos teman? Spanyol, bahasa Spanyol. Dan itu lu ngebuat itu karena tren apa perjalanan hidup lu? Perjalanan bang. Perjalanan hidup lu. Karena gue salah satu orang yang penakut dulu. Salah satu orang yang menakut sama hantu gitu. Makanya gue ngelawan rasa takut. Gue ngajak orang-orang nih biar nggak takut kayak gue. Dan banyak istilahnya cara teknik lu terapkan di situ. Iya. Jadi kalau ketemu hantu ya biasa aja gitu. Yang dibahas kan kenapa tempat itu angker, lihat. Kejadian apa di tempat itu, bunuh diri kah apa. Dan bener-bener emang itu real. Lu melakukan, dan istilahnya di waktu malam juga. Betul. Ya kan? Real. Kalau kita nggak ada settingan bang. Nggak ada settingan. Karena settingan itu susah bang ternyata. Bikin pocong-pocongan aja ribet. Iya ribet kan? Bang, ngapain? Mendingan yang real aja, dapat syukur nggak ya udah gitu. Dan seru nih. Seru bang. Bisa mampir ke channel gua juga. Jangan lupa Ghost Amigos yang baru sebulan subscribernya udah mau monetize. Udah 900. Luar biasa bang ini. Dan kita sekarang ambil ilmunya ya kan. Apa yang bisa diberikan buat Bonser Channel. Tapi ada kawan kejadian-kejadian yang emang lo posisinya apa ya, kejebak dan takut. Ada gak? Ada bang. Gua pernah tatap-tatapan langsung sama ini hantu yang tinggi tuh bang. Apa? Genderuwo? Lebih dari genderuwo, longga-longga namanya mungkin ya. Apa? Longga-longga. Longga-longga. Lebih kayak apa ya? Dia dajal, kayak dajal. Sorry. Kok dajal sih? Jenglot. Gue main ngomong jenglot kan benar benar. Jenglot, cuman jenglot yang tinggi. Kan jenglot kecil tuh. Cuman itu kayak jenglot yang udah hidup, yang tinggi banget. Karena itu gue takut. Itu proses ketemunya berapa detik, berapa lama? Lama bang. Ada 3 menitan mah. Wih. Orang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gue bisa kencing tuh kalau gue. Iya, gue udah nggak bisa ngapa-ngapain bang. Udah kabur nggak bisa, mau ngapain nggak bisa. Lalu udah tatap-tatapan aja sama dia. Tapi lu nggak dimakan kan? Enggak. Dijailin gitu? Enggak, dia cuma ngeliatin doang. Ya udah gue liatin aja gitu. Nah tapi gue sempet pengen kabur karena gue tahu kalau dia tuh udah nyulik tuh udah nggak bisa balik bang orang. Oh kalau nyulik manusia udah nggak bisa berbalik? Nggak bisa balik. Iya makanya kan yang di gunung-gunung hilang itu kan dari longga-longga bang. Longga-longga. Longga-longga.
Gue baru dengar juga, ntar gue cari di Google longga, ya kan? Ternyata lebih serem dari genderuwo. Lebih serem bang, tingkatnya lebih atas longga. Dan lu nggak kabur Wan pada saat itu? Nggak bisa kabur, sekaku-kakunya. Sekaku-kakunya? Iya, kita mau ngapain udah nggak bisa, mau gerak aja nggak bisa, udah kayak orang direprep tuh kalau tidur. Gitu. Kalau kesurupan sering kali ya? Sering banget. Sering ya. Di channel Rahmat juga gue kesurupan terus kan. Iya. Tapi emang asli real tuh kesurupan? Real bang. Kebetulan kan gue punya karunia yang bisa masukin ke badan sendiri sama ngeluarin sendiri. Jadi gue bisa kontrol badan lo ya? Gue mau masukin ini nih, terus gue mau ngeluarin dari badan gue juga bisa. Pernah nggak terkontrol dengan badan lo? Lama gitu? Pernah. Di hutan Cifor. Hutan? Cifor di Bogor. Gila lo sampai hutan-hutan lo. Iya, gue masukin yang paling kuat di situ. Nah, ternyata emang itu pelajaran juga sih. Kita tuh ada tingkat-tingkatannya bang. Kalau lu belum kuat tingkatan segitu, jangan main sama yang itu gitu. Lu nekatnya? Iya, gue nyoba. Gue bilang ini gede banget. Gue penasaran kan. Masuk nggak bisa keluar bang. Lama tuh. Itu jam berapa itu? Jam 1. Keluar jam 2:30. Keluar 2:30. Langsung lemes itu. Istilahnya lu dengan bikin konten itu berarti mengambil resikonya juga fatal bang. Bahkan ada satu video yang gak gua upload di YouTube gua karena gua di situ muntah darah. Lu di situ muntah darah? Gua syuting di Gunung Sindoro Jawa. Iya. Terus gua syuting di situ. Kan katanya gunung tuh serem ya. Gua samperin ke situ. Orang gua mau nyoba ya. Pas gua ke situ udah dapat serangan banyak dari penunggu gunung itu. Yang akhirnya dada gua nyesek, susah napas, tiba-tiba muntah darah dan itu nggak gua upload. Karena di situ habis muntah darah, gua kayak setengah sadar gitu. Nyari tantangan, emang ini adrenalinnya emang agak beda nih. Beda, Pak. Dia melakukan ini berarti ada dasarnya. Iya, lebih serem ini sih daripada di jalur. Karena gaib ya kan? Gaib, kita nggak bisa loh ngontrol gaib. Kalau di jalur kita masih bisa ngontrol musuh. Iya kan? Musuh bawa BR gede nih, berarti kita lawannya BR pendek. Iya kan? Udah setan gede, kita mau lawan pakai apaan? Nggak bisa nyolong juga ya? Nggak bisa nyulik dari balik pohon gitu. Ayo lo, nggak bisa. Ini bentuknya tim ya kan? Ada yang backup lebih pintar dari lo, lebih ngerti, atau emang lo sama kameramen gitu aja? Enggak, gue sendiri bang. Lu sendiri? Kadang enggak, gue berdua saat sama kameramen. Berdua-duaan doang. Maksudnya nggak ada, biasa kan ada kuncian gunung. Nggak ada bang. Ada kuncian gedung ini. Nggak ada, udah real, gue berdua doang. Bukan apa-apa ya, temen gue doang yang tahu. Temen gue kenapa-napa ya gue doang yang tahu gitu. Berarti lo berhadapan dengan segala yang gaib, tidak terduga. Iya. Dan unsur lo berhadapan dengan kematian bisa terjadi tuh. Bisa bang. Atau hilang. Hilang paling sih. Paling hilang. Tapi ya balik lagi lah, kita serahin sama Allah aja udah semua. Yakin ya? Yakin. Nggak ada yang bisa ngelawan kan kalau udah yakin mah. Beneran doang mah, nggak di balik kamera tuh udah nggak ada orang lagi. Kan orang pada umumnya ngelihat setan tuh yang kuntilanak, tuyul, genderuwo, terus setan jalanan lah. Setan jalanan ya, yang emang pada umumnya kan. Pocong, kuntilanak tuh setan jalanan. Lu mendefinisikan atau mengkotak-kotakan setan ada? Maksudnya jenis-jenisnya? Ada, gua kalau setan jalanan nggak gue hirauin. Maksudnya cuekin aja? Iya, misalnya emang apa dia? Ya bosen, kayak kuntilanak lagi, pocong lagi gitu. Kayak nggak ada yang nggak ada tantangan. Iya, ada yang lebih gede dari lu gitu. Dia nakut-nakutin, lu masih kecil gitu. Jatuhnya dia hanya nakut-nakutin. Iya, cuman kalau yang kalau gue sih udah di tingkat siluman bang. Siluman? Gue udah di tingkat siluman, udah di tingkat jin. Oh, selain setan berarti ada siluman, jin. Iya, itu beda tuh. Beda nih, berarti gue pikir sama. Beda bang. Orang serem juga. Beda, lebih membahayakan siluman sama jin. Kalau kuntilanak kan nggak bisa ngapa-ngapain kita, tapi kalau siluman sama jin bisa ngapa-ngapain kita.
Gue sampai muntah darah. Kalau ketemu kuntilanak mah nggak bakal muntah darah gue. Paling ngajak main ya. Iya, kuntilanak nangis nih, kita samperin aja sini curhat dah. Ya. Daripada nangis sendirian kan. Pernah nggak kebentuk yang kayak goibnya secara manusia gitu, padahal dia setan? Itu pernah gue ketipu masuk ke alam jin ya. Di situ gue ngeliat warung bang, gue beli rokok, gue ngasih duit tapi nggak dihirauin sama yang jaga warung. Nggak lama ada abang-abang datang beli rokok juga, yang dilayanin abang-abang yang baru datang, gue nggak dilayanin. Akhirnya gue cabut loh, gue bete, gue cabut. Pas gue nengok ke belakang gak ada warung, pohon gede doang. Ya Allah. Pohon bener-bener pohon gede, nggak ada warung. Nah itu di situ lagi lengah. Kalau lagi lengah kita biasa mainin dia kan. Nah kita lagi lengah ya kita dimainin juga sama dia gitu. Itu yang kadang-kadang orang suka keder di jalan terus nggak ketemu jalan pulang, seperti itu kali ya? Betul, setan keder. Setan keder. Dia dibawa ke alamnya dia, ke alam jin itu. Ya dia mah taunya mah siang aja, nggak ada malam. Makanya kan di gunung-gunung tuh kalau hilang ngerasainnya siang doang bang, nggak ada malam. Padahal mah hari udah berganti terus. Itu alam setan keder tuh ya. Di situ lagi kita udah jalan jauh tetap di situ, gitu. Tapi intinya mah lo nggak mengganggu mereka ya? Cuma hanya pengen ngambil videonya ya? Gue cuma pengen tahu sejarahnya aja. Gue senang banget sama sejarah bang. Gue lebih pengen tahu cerita dulunya tuh gimana sih tuh sebelum ini ada tuh dulunya gimana bisa seangker ini gitu. Kenapa orang pada takut lewat sini? Nah di situ gue ngelawan biar orang nggak takut lagi lewat jalan situ. Gila. Adrenalinnya luar biasa nih. Lebih hebat dari adrenalin alam ya kan? Makanya kan. Alam goib loh datangnya. Tapi lu makin cerita-cerita legenda lu makin samperin ya? Samperin bang. Enggak cuman cerita angkernya juga sih, kayak sejarah pahlawan juga gua kulik. Kayak cerita Bang Jampang gua kulik, ada di video gua. Cerita-cerita tokoh-tokoh pendahulu kita juga gua kulik. Entah dari pewayangan, entah dari kerajaan mana gitu gua kulik. Penasaran lu? Penasaran bang, gua dulu gimana sih gitu. Bisa sampai. Jadi lu bukan wilayah kota besar Jabodetabek aja nih ya, istilahnya atau kota-kota besar lain. Lu sampai ke gunung-gunung lah ya, sampai hutan-hutan. Sampai Dieng gua bang. Sampai Dieng gua. Dieng Jawa tuh, Jawa Tengah. Dan lu apa yang diceritakan, istilahnya kita nggak bisa ngebantah nih berbicara cerita legenda. Jangan masuk sana nak, nanti begini. Gua lawan. Oh. Kenapa gua nggak boleh masuk situ? Misalkan nih, jangan di sini, ntar di sini lu kenapa-napa gitu kan. Bahkan kemarin ada yang kesini besoknya meninggal, gue lawan. Kenapa dia bisa meninggal? Kita cari ini apanya, sumbernya dari mana. Karena nggak bisa lu bilang kemarin ada yang kesini besoknya meninggal, nggak bisa. Karena kan meninggal kan udah ketetapan Allah kan. Nggak bisa, kecuali sakit. Kalau sakit gue percaya dah. Tapi kalau sampai meninggal enggak kayaknya dah. Tapi segitu alam gue di luar kesadaran indera keenam kita, dan lo mungkin salah satu orang yang bisa lihat, gue yakin. Tapi kan itu hutan berbicara atau gedung tua atau apa, itu kan gue nih secara gue normal gue nggak ngeliat dan lo ngeliat misalnya. Kalau di kuburan seserem tempat angker itu gak kalau di kuburan? Enggak. Kalau kuburan beda. Lo percaya gak bang? Setan lebih banyak di mana? Di pengajian bang. Karena tugasnya ngegoda. Iya. Daripada di kuburan malah sepi. Tapi kalau ada orang tahlil, ramean di tahlil. Aneh kan? Gue juga kadang gue bingung bang di situ tuh dari dulu tuh. Kafe kuburan sepi, tapi kalau ada orang ngaji rame banget. Apalagi tahlil 40 hari gitu. Iya. Ya karena emang setan itu kan udah nggak ini bang. Setan itu ganggunya tuh udah ke iman, bukan ke secara tapak mata lagi, udah ganggu iman gitu. Kalau lu goyang ya lu bisa kenapa-napa. Nah, kenapa nih dasarnya dan lu sampai seberani itu? Apa kalau di dalam hidup menjalani hal-hal yang istilahnya katanya lu pernah mati suri Wan yang ya, di betul. konten sebelumnya. Gua pernah salah satu dari narasumber dari Bonser 3 juga, Bang Awe pernah mati suri. Betul. Versinya sama gak nih?
di umur berapa tuh kejadian lu mati suri? Baru bang tuh. Baru 3-4 tahunan lah. Mati suri itu seperti apa? Mungkin sebagian penonton ada yang belum tahu definisinya. Mati suri itu orang yang dicabut nyawanya ya, terus bisa hidup lagi bang. Katanya sih begitu. Tapi yang gua rasain mah tidur aja. Tapi orang yang lihat lu mati. Iya, dicek sama temen gue, sempet ngecek, gue udah nggak ada nafas, nadi udah nggak ada, jantung udah berhenti. Berapa lama tuh? Lama bang gue tidur itu jam 2 siang, gue bangun tuh jam 2:30 subuh. Kenapa, sakit apa? Kalau sakit mah wajar ya, manusia pasti sakit ya. Lu kenapa asalnya? Kalau Bang Awai kan pernah dikerjain orang sampai akhirnya sakit. Enggak, gue tidur aja. Tidur rasanya tuh kayak ngelos aja, udah tidur. Tapi kita tuh mimpi bang, mimpi di atas awan. Lu perjalanan lu tuh, iya. Tapi orang ngeliat lu jam 2 sampai itu mati. Tapi gue mimpinya gue udah di atas awan. Terus gue diarahin sama 2 orang yang gue lihat. Gue nggak ngeliat orang itu, tapi gue diarahin gitu. Sampai gue dapat gambaran-gambaran, mungkin ya gue juga nggak tahu nih, lu bisa lu cerna sendiri dah. Gue mungkin dikasih gambaran yang namanya surga sama neraka, mungkin ya. Mungkin itu surga neraka tuh gue ngeliat, karena persis apa yang gue dengar selama ini, apa yang gue baca, apa yang gue tahu tentang surga neraka ya gue ngeliat di alam itu. Tapi gue nggak bisa mastiin itu neraka beneran apa surga beneran. Tapi lu nggak masuk salah satu itu? Masuk gua. Sempat masuk. Kemana nih? Kayak room tour bang gitu. Itu rumah kaca di ini, Dufan. Iya, kita room tour. Pertama kita ke neraka, yang katanya neraka ya, gue juga nggak tahu neraka bukan, tapi banyak orang disiksa di situ. Api ngobar-ngobar, sampai ada yang teriak tolong, sampai pokoknya banyak lah yang disiksa di situ. Sampai ada manusia yang buat dijorokin ke api itu, sampai ada yang dikasih makan kesiluman. Jadi manusia tuh di situ digeragotin siluman. Gitu. Lu tahu ini gak bang, api tabunan? Nabun banyak. Api tabunan ya. Kan kalau kita kan api tabunan nih, apinya redup, kita kasih kayu kan biar gede. Nah, kalau di yang gua lihat ya, manusia jadi kayu bakar, bang. Di situ? Iya, apinya sedikit berkurang aja, ceblosin lagi manusia, ntar gede lagi. Tapi lu hanya ngeliat doang ya? Ngeliat. Terus gue dibawa, digiring lagi. Mungkin yang namanya surga baru tuh gue dikasih dan neraka yang katanya. Surga apa gambarannya pada saat itu? Gue nggak tahu surga apa bukan ya, nggak bisa mastiin. Tapi mirip-mirip lah gitu. Gue dikasih ke jalan ke, ada 2 pintu di situ bang. Yang satu pintunya kekunci, yang satu pintunya kebuka. Nah yang pintunya kebuka luas itu neraka. Nah gue bisa ambil poinnya, ternyata semua orang bisa masuk neraka nih. Karena los pintunya terbuka, siapa aja bisa masuk neraka kan berarti. Tapi surga dikunci dan siapapun nggak bisa masuk surga sembarangan berarti kan. Secara logikanya begitu. Tapi pas gua samperin pintu itu kan disuruh masuk ya, pintu itu kebuka. Lu samperin, deketin, lu suruh masuk? Iya, pintu kebuka. Dan kebayang tuh seperti surga yang diceritakan. Bahkan ada sambutan ahlan wa sahlan, yang artinya selamat datang kan. Ahlan, gue denger situ kayak kenceng banget di kuping gue, ahlan wa sahlan gitu. Terus dinaikin apa ya, kereta ya, kayak kereta gitu. Terus dikeliling jalan-jalan. Jadi kayak surga gitu, ada buah enak. Ada bang. Ada air apa gitu. Ada semua. Pokoknya di situ bahagia aja, nggak ada yang sedih. Walaupun nongkrong tapi bahagia aja di situ, nggak ada yang sedih. Ada yang di kolam susu pada nongkrong, ada yang lagi di taman buah, gitu. Nah, dari neraka masuknya nggak ada yang berdialog sama lo? Nggak ada yang berdialog. Lo hanya dikasih lihat. Dan terus itu pakaiannya putih, sederhana. Sangat. Ada, bener gak ada yang tua jadi muda, yang dan rata-rata anak muda semua bang. Muda semua. Gak ada anak kecil juga? Gak ada. Remaja semua. Nggak ada orang tua, nggak ada anak kecil, nggak ada. Jadi remaja aja. Bahkan di situ ada yang gue lihat tuh, ada ini apa, ceramah secara bergiliran bang.
Jadi ustadz satu ceramah, set, ada tuh orang-orang pada nggak pakai sendal duduk dengerin ceramah. Ustadz ini udah selesai, langsung disambung lagi sama ustadz lainnya. Penceramah ini udah selesai, disambung lagi sama penceramah lainnya gitu. Tapi gue nggak denger, cuman samar doang. Apa yang diomongin sama isi ceramah itu mungkin sifatnya rahasia kali ya, nggak bisa semua orang dengar gitu. Dan nggak ada yang lo kenal ya? Nggak ada Bang. Gila, merinding gue. Berapa lama lo menurut lo itu perjalanan itu? Gue ngerasanya tuh kayak cuman 20 menit, tapi kan gue pas tidur ternyata dari jam 2 siang sampai setengah 3 subuh, berapa jam. Tapi gue ngerasanya kayak 15 menit, 20 menit gitu. 12 jam? Iya, tapi ngerasanya kayak 15 menit aja di atas. Dan lo bangun, ada yang ngebangunin, oh mimpi? Enggak. Atau lo bangun sendiri? Gue bangun setelah gue ngeliat sosok. Orang tua? Enggak tahu gue itu siapa ya, tapi gue ngeliat ada orang duduk di bangku Kamar lo? Bukan, enggak, ini masih di atas. Oh, masih di alam sana. Gue sadar-sadarnya itu gue bisa bangunnya itu setelah gue ngeliat sosok itu lagi duduk di bangku yang mewah banget. Terus dia tapi gue nggak bisa ngeliat siapa dianya gitu. Terus gue seingat gue terakhir ngeliat dia, terus langsung langsung bangun. Begitu ngedusin, ada siapa di Ada teman-teman gue Bang. Aduh, udah pada nangis. Udah Bang, udah disiramin gue biar bangun, digaplokin katanya. Dijatuhin dari kasur ke lantai gue biar bangun. Oh, posisinya emang nih lagi tidur bukan di rumah? Di rumah, di kosan. Oh, di kosan. Di kosan dari awal tuh emang gue udah ngerasa gak enak, feeling kan. Terus gue bilang ke temen gue sebelum gue tidur itu, lu bisa ke rumah gue gak? Kenapa? Udah lu ke rumah gue aja, pintu gak ada yang gue kunci. Karena gue udah feeling gue gak enak Bang. Nah kenapa pintunya gak gue kunci? Jadi seenggaknya kalau gue meninggal pun temen gue tahu gue udah meninggal gitu. Kalau gue kunci kan jadi busuk kan takutnya kan. Iya, berarti insting lo udah main ya? Iya, di situ udah gak enak aja gitu. Nah, setelah temen lo tahu lo bangun, sadar, mereka senang dan sedih dan macam-macam ya pikiran mereka. Wah, banyak ya. Udah masuk cewek, nggak punya cewek kali pada saat itu? Kagak ada Bang, udah gue tebak sih. takut gue sama perempuan. Terus sekarang juga takut. Apa kejadian setelah beberapa hari lo mati suri itu yang berbeda di badan dan kehidupan lo? Banyak Bang. Gue bisa nge-flashback suatu tempat. Misalkan gue datang ke tempat ini nih yang katanya serem, gue datengin terus gue tahu tuh bayangan zaman dulunya hidupnya gimana. Wih, kehidupan zamannya dia tuh gimana gitu. ini kondisinya apapun waktu dan tempatnya? Selama dikasih ya. Selama dikasih lihat itu. Iya, gue dikasih lihat kalau emang. Tapi berarti begitu aja ya? Iya, sampai enggak yang sekelebet Bang, sampai enggak yang lu minta gitu. Enggak. Tiba-tiba nongol ya. Nah, itu iya kalau lagi dikasih, itu kan dikasih namanya tuh. Baru gue bisa ngeliat tuh yang dulunya rame bagus, tempatnya bagus gitu. Ternyata dulu tempat ini. Iya. Nah, makanya gue bikin konten dulu tuh tempatnya kayak gini gitu, biar orang tahu. Makanya gue lawan-lawanin. Apalagi selain ngeliat tempat yang dulu, yang misalnya keren jadi begitu, apalagi? Ada gak berhubungan dengan sesuatu yang lu bisa nolong orang? Ada Bang. Ngobatin orang gue bisa. Yang bentuknya dia mengalami hal mistis juga? Iya, mau santet, mau apapun itu bisa selama gue masih dibantu ya gue bisa. Masih dibantu. Istilahnya ini ada kata lu nego dan berdialog dong? Enggak dong. Enggak Bang. Karena rata-rata itu apa ya? Kayaknya yang satu-satu itu cuma jin dah Bang. Kayaknya masih bisa lah gitu. Berdialog buat apa nih? Buat nego biar kabur. Supaya dia baik gitu si yang orang yang sakit ini. Enggak. Cuman lu ngobatinnya pakai media? Enggak, cuman gue pegang doang badannya. Lu pegang aja. Ini kenapa gue gitu? Ini katanya dikerjain orang gini. Enggak dikerjain orang gitu. Bikin dia enggak kepikiran aja ya. Enggak dikerjain orang. Enggak pakai media juga. Enggak. Pegang aja udah, ntar 3 hari juga enakan gue bilang gitu. Sama sholawat sih pasti, jangan lupa. Sama sholawat. Enggak berdialog dengan penunggu situ, enggak ya? Enggak. Ngapain saya ngajak ngobrol setan Bang? Orang kita lebih sempurna.
Ngapain takut, ngapain kalah? Kan gitu Karena ibaratnya. kita lebih sempurna. Iyalah. Ngapain Makanya kalah? lo berani mengambil konten ini karena kita lebih sempurna. Iyalah, jauh bang. Bahkan baru kemarin tuh seminggu yang lalu apa 5 hari yang lalu gitu. Baru ada gua nolongin orang yang udah capek sama ilmu kebal. Capek sama ilmu kebal. Dulu kan bocah tawuran tuh. Ada orang jauh Jawa Barat datang buat nemuin gua, minta dilepasin ilmu kebalnya. Karena bikin dia sakit. Sakit, terus pikirannya pengen bunuh diri mulu. Oh, itu yang dibilang psikojorpenia kali ya, Pak? Iya. Was-was. Di kupingnya tuh bisikan-bisikan bunuh diri mulu. Akhirnya ya udah, gua coba bantu dan alhamdulillah sembuh. Nggak kebal lagi. Udah nggak kebal lagi. Udah nggak Tapi kebal udah lagi. tenang hidupnya. Udah tenang jauh kata dia. Udah awal ketemu gua mah bang, ngobrolnya tuh nggak bisa senyum bang. Setelah dikeluarin semuanya, udah bisa senyum, udah bisa ketawa gitu. Awalnya mah kayak orang ditekan, padahal mah kita nggak ngapa-ngapain. Itu apa efek dari ilmu kebal yang selama Iyalah. dia pakai? Iyalah. Karena kan pas dia beli kebal itu kan ada suatu perjanjian sama makhluk kan. Jadi kita lepas perjanjiannya itu. Jadi makhluknya itu udah lu nggak usah ganggu orang ini, lu ganggunya gua aja sini. Kalau lu mau ganggu gua. Jadi kita siap tameng, siap bentengin orang itu. Akhirnya pergi ya. Pergi. Ya tapi jangan sembarang nameng-namengin kalau kita nggak kuat juga. Kitanya yang kena. Gitu. Tapi mah pasti kuat sih, setiap orang mah pasti kuat. Yang penting mah yakin. Udah. Zaman STM juga banyak bang, gue yang kebal-kebal zamanan gue tuh. Yang lu lihat lah. Iya. Gue penasaran jebol-jebol juga.